Kebanyakan orang menyebut Lady Liberty sebagai hal pertama yang disaksikan para imigran ketika mereka mendekati Pulau Ellis untuk memasuki Amerika Serikat, dan juga kaitannya dengan puisi terkenal karya Emma Lazarus. Perempuan yang memegang obor dan mahkota itu juga menyambut para wisatawan. Itulah yang pada akhirnya dilambangkan oleh Lady Liberty. Tentu saja, patung Liberty memiliki berbagai arti yang berbeda-beda pada setiap orang. Berikut adalah beberapa sejarah patung Liberty. Patung Liberty diharapkan menjadi simbol demokrasi global. Edward de la Boule, yang dikenal sebagai Bapak Patung Liberty, berharap jika hadiah Lady Liberty untuk Amerika dapat menginspirasi Prancis untuk memperjuangkan demokrasi mereka sendiri dalam menghadapi monarki yang represif di bawah Napoleon III. Dia juga berharap bahwa hadiah itu akan menjadi aliansi antara Prancis Amerika. Ketika perbudakan berhasil dihapuskan pada tahun 1865, de la Boule mulai mendapatkan ide untuk membuat patung itu, dan pada tahun 1875 pengumuman patung disiarkan, lalu Prancis akan membiayai pembuatannya. Tujuan awal patung itu sebenarnya untuk merayakan demokrasi yang telah dibangun Amerika setelah Perang Saudara. Patung itu dihadiahkan untuk 100 tahun deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1876, tetapi baru selesai 10 tahun kemudian, pada tanggal 28 Oktober 1886, ketika Presiden Grover Cleveland mendedikasikannya untuk aliansi Prancis-Amerika di Upper New York Bay, sekarang dikenal sebagai Pulau Liberty. Patung Liberty awalnya sebagai simbol kebebasan budak. Edward de la Boule mengadakan pertemuan dengan kaum abolisionis Prancis pada tahun 1865 di rumahnya di Versailles. Menurut Edward Berenson, seorang profesor sejarah di Universitas New York, mengatakan bahwa mereka ingin membuat hadiah yang akan menjadi simbol kebebasan para budak. Patung Liberty sendiri terinspirasi oleh Dewi Romawi, yaitu Libertas, mengenakan topi yang dikenakan oleh budak Romawi yang dibebaskan. Akan tetapi, visi Le Boule bersama dengan desain seniman patung Frederick August Bartholdi memudar seiring penggalan dana untuk patung itu. Surat kabar mengkritik gerakan simbolis tersebut sebagai omong kosong. Serangkaian sketsa yang diambil dan model tanah liat yang dibuat antara tahun 1870 sampai 1871 menunjukkan sebuah rantai putus di kaki sosok perempuan itu dengan rantai patah tambahan di tangan kirinya. Hasil akhirnya menunjukkan rantai kecil yang putus di kakinya dan sebagian tertutup oleh ansambelnya. Patung Liberty sempat menjadi mercusuar selama 16 tahun. Dari tahun 1886 hingga 1902, Lady Liberty dimaksudkan untuk tujuan praktis dan juga mercusuar. Namun tidak terlalu berguna. Walaupun begitu, patung Liberty secara resmi berada di bawah pengoperasian Dewan Mercusuar. Berada di tempat yang saat itu bernama Bedloes Island, patung Liberty menyambut setiap kapal yang tiba di pelabuhan New York. Awalnya, lampu sorot akan dipasang di balkon obor patung, tetapi rencana itu ditolak oleh Korps Insinyur Angkatan Darat karena khawatir jika cahaya terang itu akan membuat kapten kapal di dekatnya silau. Beberapa alat tambahan dibuat oleh American Electric Manufacturing Company pada tahun 1890, yakni generator dinamo serta 11 lampu baru di sekitar dasar patung. Obor Lady Liberty terlihat berdiri 92 meter di atas permukaan laut. 9 lampunya hanya dapat dilihat dari jarak 38 km ke laut.
membuatnya menjadi mercusuar yang redup. Oleh sebab itu, patung tersebut tidak sepenuhnya berhasil menjadi mercusuar. Patung Liberty dibawa ke New York dalam ratusan bagian. Sebanyak 350 keping tembaga patung Liberty diangkut ke Amerika dalam 214 peti di kapal Prancis Isar yang hampir tenggelam di lautan badai. Bagian-bagian patung itu sendiri membutuhkan waktu lama untuk dikirim melintasi Atlantik dan membutuhkan waktu lebih lama untuk dirakit sepenuhnya. 1 dekade sebelum sepenuhnya dibangun, lengan dan obornya dipajang di Madison Square Park dan di Centennial Exposition di Philadelphia. Untuk mendapatkan pendanaan lebih lanjut, percaya atau tidak, membangun Lady Liberty menghabiskan biaya yang setara dengan sekitar 5,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 78 miliar. Dan itu hanya di pihak Amerika saja. Prancis sendiri harus mengeluarkan jutaan pounds lebih untuk membangunnya. Sebagai hadiah diplomatik, pematung Auguste Bartholdi menyusun perakitannya. Setiap bagian diamankan dalam kerangka besi, didukung oleh balok kayu, butuh 4 bulan hanya untuk mengangkatnya ke tumpuan yang kuat. Tidak mengherankan sih, mengingat beratnya saja 204 metrik ton. Warna patung Liberty sebenarnya bukan hijau. Lady Liberty sangat terkenal dan dicintai. Namun, patung Liberty pada awalnya terbuat dari tembaga dengan ketebalan sekitar 2 logam sen dolar. Kedengarannya tipis, tetapi tembaga sebenarnya sangat kuat. Jika patung Liberty dilebur, itu sama dengan tembaga senilai 30 juta sen. Akan tetapi, tembaga akhirnya meluruh karena oksidasi. Lapisan tipis karbonat tembaga yang disebut patina terbentuk dari waktu ke waktu. Akan tetapi, lapisan ini justru melindunginya dari korosi lebih lanjut. Warna biru hijaunya disebabkan oleh reaksi kimia antara logam dan air. Awalnya berwarna coklat kemerahan, seperti warna uang koin. Bingkainya adalah besi dan nyala obornya dilapisi daun emas, tetapi sisanya adalah tembaga murni. Dari mana semua tembaga itu berasal? Apalagi bagian luar patung membutuhkan 31 ton tembaga. Sebagian besar disumbangkan oleh Raja Tembaga yaitu Pierre Eugene Secretan yang kemungkinan mengambilnya dari tambang di lepas pantai Norwegia. Patung Liberty mewakili banyak simbol. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, Lady Liberty mewakili sejumlah besar makna filosofis, politik, dan sejarah. Dalam skala global, alas tempat dia berdiri adalah deretan perisai mewakili 40 negara bagian persatuan pada saat itu. Mahkota sinarnya mewakili 7 lautan dan 7 benua di dunia. Tablet yang dipegangnya adalah tulisan Romawi 4 Juli yang tentu saja merupakan hari Amerika mendeklarasikan kemerdekaan dari Inggris Raya. Patung tersebut sengaja menghadap pintu masuk pelabuhan New York yang merupakan pintu gerbang ke Amerika. Salinan deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat berada di atas batu berlubang di dasarnya, bersama dengan brankas berisi memorabilia milik orang-orang yang mengunjunginya pada tahun 1886 di dekat bagian depan alasnya. Sisi kelam patung Liberty. Pada bulan Mei 1929, seorang pemuda tewas karena terjatuh dari puncak patung Liberty dengan ketinggian 60 meter lebih. Itu menjadi kasus bunuh diri pertama yang tercatat di monumen tersebut. Sayangnya, itu tidak akan menjadi yang terakhir. Pada bulan Juni 1997, seorang laki-laki berusia 30 tahun bernama El Hadjo Malik Dieye tewas saat terjatuh dari ketinggian 24 meter. Dieye adalah seorang imigran Senegal yang tinggal di Queens. 2 jiwa melakukan bunuh diri dan beberapa lainnya telah melakukan upaya bunuh diri dari atas patung itu. Itu salah satu alasan mengapa tangga menuju mahkotanya sekarang ditutup secara permanen untuk masyarakat umum.
Mahkotanya tidak saja berbahaya bagi pengunjung, tetapi Lady Liberty sendiri rupanya disambar petir sekitar 600 sambaran setahun sejak dibangun. Benarkah patung Liberty ada hubungannya dengan Freemason? Patung Liberty konon awalnya adalah hadiah dari Mason Quill Grand Orient Branches kepada Mason Amerika. Freemason berasal dari abad pertengahan, tetapi memegang legitimasi pada awal sejarah Amerika. Banyak Founding Father, termasuk Presiden pertama Amerika yaitu George Washington, diidentifikasi sebagai salah satu anggotanya. Bahkan, ia mendapatkan gelar Master Mason yang merupakan peringkat tertinggi. Ada banyak sekali dugaan masonik tentang Lady Liberty, seperti plakat batu penjuru patung yang memiliki bujur sangkar dan kompas. Di dalam batu penjuru diduga ada kapsul waktu, termasuk salinan konstitusi AS, pidato perpisahan George Washington, dan daftar perkamen yang menyebutkan para perwira pengurus Masonic Grand Lodge. Lady Liberty dianggap banyak orang memegang obor pencerahan, Masonic, yang juga dikenal oleh kaum Mason Illuminati pada tahun 1700-an sebagai obor akal yang menyala. Patung Liberty menjadi daya tarik wisatawan hingga hari ini. Sejarahnya yang panjang terkait aliansi Amerika dengan Prancis membuatnya menjadi landmark yang dikagumi banyak orang. Itulah tadi beberapa sejarah tentang patung Liberty yang mungkin belum banyak diketahui. Semoga dapat menambah pengetahuan buat teman-teman semua ya. Sampai jumpa.